Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amalia Nisma Putri dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Angkatan 2017, offering A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Pengembangan Matematika Sekolah 1 yang diampuh oleh Bapak Saiful Hamzah Nasution. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran beserta bahan ajar yang saya buat untuk siswa SMA pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok fungsi. Nah, kode yang saya dapat yaitu 3.5 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian, indikator yang saya ambil yaitu yang pertama, menentukan domain atau daerah asal suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Kemudian yang kedua, menentukan range atau daerah hasil dari suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Nah, dalam pembelajaran ini, model pembelajaran yang saya pakai yaitu STAT, yaitu Students, Teams, Achievement, Division, di mana model STAT ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif dengan tahapan pelaksanaannya yaitu pertama, pengarahan guru. Di sini guru menjelaskan materi secara klasikal. Kemudian yang kedua, membuat kelompok secara heterogen dengan tiap kelompok berisi 4-5 siswa. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan bahan ajar yaitu LKS secara berkelompok. Kemudian yang keempat, presentasi kelompok. Yang kelima, kuis secara individual. Dan yang keenam, guru akan membuat skor perkembangan tiap kelompok, kemudian memberikan reward. Berikut ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Pertemuan yang saya ambil yaitu pada pertemuan pertama dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menentukan domain atau daerah asal suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Kemudian yang kedua, menentukan range atau daerah hasil suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Kemudian media pembelajaran dan sumber belajar yang saya ambil yaitu yang pertama media, lembar kegiatan siswa, papan tulis, dan spidol. Kemudian sumber belajarnya yaitu buku penunjang kurikulum 2013 kelas 10 revisi tahun 2017 dan juga internet. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Yang pertama pendidik melakukan pembukaan yaitu salam, kemudian berdoa, dan kemudian memeriksa kehadiran peserta didik. Terus yang kedua, pendidik mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik pada materi prasyarat yaitu relasi dan fungsi, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah tercakup dalam LKPD pada kegiatan 1. Kemudian pendidik menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari dan kompetensi yang akan dicapai. Ini juga sudah tercantum pada LKPD jalan pertama dan kedua. Selanjutnya, pendidik membuat kelompok secara heterogen antara 4-5 siswa. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Dalam kegiatan inti ini terdapat kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi panduan untuk membaca dan mengamati bahan bacaan terkait materi yang akan dipelajari. Nah, bahan bacaannya yaitu buku penunjang kurikulum 2013 kelas 10
revisi tahun 2017, dan juga internet. Kemudian critical thinking. Di sini pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami terkait dengan materi yang akan dipelajari. Siswa juga dapat mengajukan pertanyaan kepada guru. Selanjutnya yaitu collaboration. Di sini peserta didik dengan kelompoknya berdiskusi, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi mengenai materi dan jawaban LKPD. Di sini juga guru memberikan scaffolding apabila ada hal yang belum dipahami. Selanjutnya yaitu communication. Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusinya secara klasikal, dan kelompok yang tidak presentasi mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu creativity. Di sini guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi tersebut. Nah, kemudian peserta didik juga diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Nah, selanjutnya pendidik akan memberikan kuis tentang materi yang dipelajari hari ini. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini siswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian pendidik atau guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, penilaian atau asesmen dari pembelajaran ini, saya mengambil dua. Yang pertama yaitu dari aspek pengetahuan, dari soal kuis. Kemudian yang kedua dari aspek keterampilan, dari penilaian lembar kegiatan siswa. Nah, berikut ini LKPD yang telah saya buat dan sudah disesuaikan dengan KD yang saya dapat dan indikator yang saya ambil. Pada LKPD, di awal, siswa diminta untuk menuliskan identitasnya. Kemudian, siswa juga diperlihatkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan dicapai, serta tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Siswa juga diberikan petunjuk dalam penggunaan LKPD tersebut, di mana siswa dapat menanyakan pada guru apabila masih ada hal yang belum dipahami. Nah, kegiatan pertama di LKPD. Di sini, kegiatan ini digunakan untuk siswa mengingat kembali materi relasi dan fungsi ketika mereka belajar di SMP. Pada poin 1, di sini guru ingin mengetahui pengetahuan siswa tentang definisi fungsi. Setelah itu, siswa diminta untuk menentukan yang mana fungsi dan yang mana yang bukan fungsi pada poin 2. Di sini guru ingin mengetahui seberapa dalam siswa memahami apa itu fungsi. Kemudian akan diberikan pertanyaan pada kegiatan menalar agar siswa dapat mendeskripsikan pemikiran dan pemahamannya tentang fungsi tersebut. Nah, setelah itu guru akan meminta salah satu siswa untuk menjelaskan kembali apa definisi fungsi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan di atas. Nah, selanjutnya kegiatan 2. Sebelum siswa mengerjakan kegiatan 2 ini, guru akan menjelaskan secara klasikal terlebih dahulu bagaimana cara menentukan domain dan range suatu fungsi melalui grafik. Nah, setelah itu siswa akan mengerjakan kegiatan selanjutnya secara individu agar guru mengetahui siapa saja yang belum memahami materi tersebut. Kemudian, pada kegiatan 2 lanjutan, guru menyuruh siswa untuk membaca literatur yang ada dan selanjutnya mengerjakan kegiatan 2 pada LKPD secara berkelompok. Nah,
Pada poin pertama kegiatan 2 ini, yaitu fungsi linier, pada pertanyaan A, di sini siswa dituntut untuk menjelaskan bagaimana pengertian dan bentuk umum fungsi linier. Pertanyaan B, siswa bersama kelompoknya mengkritisi bagaimana fungsi linier tersebut dengan menentukan mana dari grafik-grafik tersebut yang merupakan fungsi linier. Kemudian, pada pertanyaan C, siswa diminta untuk mencari domain dan range pada grafik fungsi yang merupakan fungsi linier. Sama untuk poin 2, yaitu fungsi kuadrat, dan poin 3, yaitu fungsi rasional. Sebelum menjawab poin 4, di sini guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya, dan kelompok lain dapat menanggapi. Setelah itu, siswa membuat kesimpulan dari apa-apa yang telah dipelajari pada kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan 3. Pada kegiatan 3 ini yaitu ayo mengerjakan, merupakan soal kuis yang diberikan kepada siswa. Guru memberikan lembar kegiatan 3 ini secara terpisah dari LKPD, dan siswa akan mengerjakannya secara individu, agar dapat terlihat ketercapaian kompetensi siswa tersebut. Setelah itu, siswa disuruh untuk mengerjakan kegiatan selanjutnya, yaitu ayo menalar bersama dengan kelompoknya lagi untuk mengkritisi soal-soal kuis tadi. Dan guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan hasil diskusinya, dan siswa yang lain dapat menanggapinya. Nah, itu tadi rancangan perencanaan pembelajaran dan bahan ajar yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.